beli satu aja jangan nyuruh anaknya beli. Logikanya orang ngambil kan jongkok. Aku tuh bilang guys. Oh iya kita belum ngomongin ini tadi. Kita disuruh ngomongin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ayu di podcast Produktif Global Islamic School. Jadi hari ini aku mengundang dua teman aku dari organisasi yang sama, yaitu dari OSIS Satva Desarta 7, yaitu ada Kak Fali. Kak Kalista Azra dan teman angkatan aku Falisha Monera. Editor. Oke. Jadi Kak Kalista ini adalah sebagai ketua OSIS Satva Desarta 7 dan Falisha Monera adalah ketua Sospre, ketua pelaksana Sospre. Dan Kak Kalista ini udah berapa kabinet sih? 2 ya? 2. Iya, aku tahun lalu juga sebagai anggota OSIS. Dan sekarang Kak Kalista jadi ketua OSIS-nya. Jadi hari ini kita membahas apa nih? Kita membahas Sospre, yaitu adalah Program terbesar kita ya. program terbesar, program terhektik. Karena aku juga FYI, aku juga OSIS, anggota OSIS. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang Sospre. Jadi gimana? Sospre tahun ini overall gimana? Overall definitely improvement sih menurut aku. Definitely kita ada hal yang kita inovasiin lah. Ditingkatkan gitu ya. Yang ditingkatkan gitu. Kalau hektik tetap hektik tapi at least Wajar, worth it lah ya. Iya, Ya wajar acara sebesar Socialpreneur untuk kita pasti hektik gitu. Dan banyak banget sih yang kita pelajarin pasti. Tapi tujuan didirikannya atau dilaksanainnya Socialpreneur itu apa? Misalnya kayak kan kalau misalnya suatu event tuh pasti ada manfaatnya, ada tujuannya, ada goalsnya. Kira-kira apa? Kalau Socialpreneur? Nah, sebenarnya Socialpreneur ini kan adalah program kerja yang dari tahun ke tahunnya. Itu dari Satva Desarta. Lama banget. Kalau nggak salah Satva 1 pun udah ada Socialpreneur. Nah, kita kan sebagai itu kan amanah ya, amanah yang dikasih ke aku untuk kita bisa melanjutkan program kerja Socialpreneur ini. Yang setahu aku sih untuk background Socialpreneur, dia kenapa diadakan Socialpreneur karena OSIS kita, OSIS GIS itu dulu tuh proker rutinnya adalah ngundang OSIS Jakarta untuk kumpul, konferensi gitu, forum gitu. Nah, dari situ biasanya mereka ngundang talk show. OSIS kita tuh pernah ngundang speaker kayak Anies Baswedan gitu, sebagai pembicara. Nah, ada juga salah satu segmen talk show mereka itu talking about business, talking about entrepreneurship and young leaders gitu. Nah, dari situ mungkin OSIS yang kabinet-kabinet sebelumnya kayak terinspirasi dari talk show, dari pembicara itu, dan akhirnya mereka mencetuskan Socialpreneur untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship dari pemuda-pemuda di SMA. Untuk backgroundnya sih seperti itu. dan ini sih kan Socialpreneur itu nggak cuma entrepreneur ya, tapi kita juga berbagi juga. Nah kan maksudnya kita tuh ada di lingkungan sekolah tuh ya sebutlah di Condet gitu. Kita kan nggak tahu ya warga-warga itu gimana. Kita sehari cuma sekolah. Jadi dengan Socialpreneur itu kita bisa lebih kenal sekitar kita juga dengan bagi-bagi sembako itu. Berarti selain ngundang sekolah buat entrepreneur, jual-jualan takjil ya, kita dilaksanainnya tuh bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah ramenya juga karena ibu-ibu bawa anak yang war takjil. Selain beli sembako juga, sembako murah gitu. Terus habis itu enggak guys. Tegang sih. Enggak gini. Aku ngundang organisasi OSIS tuh kayak serius banget gitu bawaannya. Padahal kita tuh ya santai aja gitu. Ya enggak? Ya. Belakang bukan ada OSIS. Ya sama-sama. Iya. Apa bayangan? Soalnya kita ada serius, ada santainya lah ya. Iya. Kalau udah ngomongin proker tuh bawaannya serius aja, mungkin gitu ya. Tegangnya karena itu. Udah guys, ngelingker gitu. Oke. Ada yang ngerti, yang harus jadi ngerti. Gini, kalau misalnya di OSIS tuh kita sebenarnya rapatnya santai. Tapi kalau misalnya aku udah ngomong guys, ayo kumpul lingkar. Itu udah diem. Langsung sunyi semua. Kalau ada yang ngomong langsung pasti ada gitu ya. Iya, pasti dong. Diem. Iya, balance saya. Harus balance karena kalau kayak gitu
ya nggak jalan gak sih? Iya. Nah. Terus keseluruhannya gimana? Misalnya kayak kalau dari segi kan Kak Kalisa sama Moner mungkin Moner juga dulu OSIS kan SMP. Kak Kalisa juga dulu ketua OSIS SMP, sempet datang juga ke podcast produktif. Ya kan? Aku Iya. tahu kan Episode nonton episode pertama sama Mr. Nunung. Mr. Nunung. Sama Kak Andrea gitu. Iya. Ketua OSIS SMA kan dulu Kak Andrea. Terus gimana nih? Misalkan kan mereka kalian udah tahu nih event-event yang bagus nih sebenarnya kayak gimana? Sosmed nih sebenarnya buat kalian bagus gak sih? Bagus lah. Iya bagus lah. Jelek ya? Yang jualin mereka Nyebelin banget. Kalau lu bilang jelek bagusnya. Kurang ajar kalau bilang jelek. maksudnya kayak kalau bisa dari segi event kan kalian ngerti event yang bagus kayak gimana, terus timingnya kayak gimana, waktunya kayak gimana. Iya, memuaskan nggak buat kalian ya sebagai panitia yang mempersiapkan ini semua? Kalian puas gak dengan kayak misalkan kita persiapan udah berbulan-bulan gitu, Ekspektasi nggak? sesuai ekspektasi nggak eventnya? Jujur aja. Kalau Menurut kamu gimana? Kayak aku merasa katak gitu. Menurut kamu gimana sebagai OSIS? Menurut kamu gimana? Guys, aku terancam terpecat ya ini. cut off dari OSIS. Sorry Ayu. Aku cut off. Nggak punya kerjaan. Ayu sebagai moderator di sini ya. Iya, bukan sebagai OSIS ya. Ayo. Menurut aku sih definitely memuaskan sih, definitely satisfying sebagai panitia. Apalagi ngelihat kemarin itu pas ospre, pas kita bener-bener buka sembako, wah udah ngantri panjang banget. Terus kayak ternyata aman gitu kan, ternyata nggak ada chaos, gak ada apa, dan kayak semuanya dapat, semuanya seneng, dan seneng aja gitu lah ngeliat kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang kayak makasih ya, Makasih deh gitu. seneng. Itu seneng sih untuk kalau kita ngeliat peserta seneng itu tuh kita juga ikut senang. Dan itu aku dapetin di social media. Terus kalau apa tadi persiapannya ya? Iya, persiapannya. Kalau persiapannya kita tuh persiapan 2 bulan ya kak. Iya 2 bulan. Tapi 2 bulan itu sih belum cukup buat kayak proposal kayak gitu, karena kan kita juga kepotong sama PTS. Tapi ya untuk maksudnya kan kabinet kita juga kebanyakan anak-anak kelas 10 yang maksudnya first time gitu ya. Jadi kalau untuk itu sih udah oke banget. Iya, itu dengan load yang lumayan besar ya. Jujur dalam segi panitianya aku persiapan sih. Dalam segi anak-anak OSISnya, anggota-anggota OSIS, dan juga FYI untuk kita kan OSIS ini ada anggotanya tuh jumlahnya 28 ya, 27 28. Nah, kita kan wah lumayan berat untuk hari H, kita 28 semua panitia, wah banyak banget job-desk-nya kan, dan alhamdulillah kita akhirnya mengajak kolaborasi banyak-banyak anak GIS untuk ikut serta untuk menjadi panitia di hari H untuk bantu-bantu kita juga. Dan jujur I'm very very grateful for all of them yang kayak udah bantu-bantu untuk panitia-panitia bayangan itu, karena di dalam socialpreneur ini menurut aku selain pesertanya yang senang, aku senang juga dari anak GIS-nya juga senang, dari panitia juga senang, karena itu juga mendekatkan kita juga ya, bukan hanya OSIS doang, tapi kita juga bisa dekat ke organisasi lain yang udah bantu kita gitu. Ada segi kolaborasinya juga dalam anak GIS. Berarti special thanks juga buat panitia-panitia bayangan yang Yang di belakang ada tuh. mereka ikut briefing di hari H ya? Ikut briefing di hari H. Dan mereka tuh langsung kayak satset gitu loh kerjanya. Bagian sembako dia langsung, ini gitu. Ini tolong ini kapan diangkatnya? Dia tuh make sure beberapa kali terus kayak Bener-bener. gitu. Terus prosesnya tuh serumit apa sih? Rumit. Proses apanya dulu nih? Proses misal kayak rapatnya. Terus kita kan pulang sore. Kita habis pulang sore itu kita rapat. Capek nggak sih? Kan kalian ini kan ketua OSIS, tanggung jawabnya gede. Tuh pelaksana tanggung jawabnya gede. Gimana rasanya? Capek. Gimana Mas? Capek. Jawabannya simpel, capek. Tapi worth it. Sama apa? Hasilnya worth it ya. Hasilnya worth it. Oke. Yang paling sulit sih mungkin bukan sulit sih, tapi emang capeinnya karena kita full day school ya. Kita full day school, kita pulang jam 4, habis itu kita langsung rapat bisa sampai malam. Itu tuh yang banget. Terus untuk acara segede ini, untuk acara eksternal juga kan, audiensnya itu juga kita bener-bener putar otak gimana ya ini biar seru. Itu dalam segi mental dan fisiknya dua-duanya capek jujur. Otaknya salto ya. Iya benar. Ayo jujur Pak. Apa guys? Maaf ya, itu yang belakang timnya sama-sama aja jadi rame ya. Oke. Terus respon peserta sama eventnya apa? Kayak misal kayak
ya kita realistis saja ya. Mm-mm. Setiap event yang kita mengundang seseorang atau kita undang peserta itu pasti ada plus minusnya dari mereka. Apa tuh? Ada nggak kayak Ya Apa? kalau plusnya sih ada Aku takut- beberapa. aku takut dia evaluasi ya. Enggak. Ini ntar kelihatannya kayak aku ketos banget. Enggak ini baik. Iya. Apa? Plus minus dari Plus dalam minus. segi peserta. Kalau plusnya sih ya banyak juga yang kayak excited banget, even sampai pas jualan tuh mereka sampai bikin kayak kaos sendiri. Oh iya, gitu. lucu banget Terus sih. mereka ngedekor sendiri, terus kayak kita kan sempet ada kayak guest star gitu ya, kayak biasa kayak talk show gitu. Itu juga mereka kayak pada mau maju-maju gitu, jadi enak juga sih, maksudnya mereka juga excited juga. Oh, gestarnya kemarin siapa? Itu kesukaan yang Moner tuh. Itu gestarnya sudah dari Moner. Ibu Binat, Wih, soalnya Binat. Soalnya apa? jangan di-spill loh. Enggak. Apain sih? Kenapa jangan di-spill? Enggak sebenarnya. Soalnya guest star yang sebelumnya Enggak gitu. Apain sih? Enggak. Jokes doang nih. Enggak, ini enggak ada yang paham. Jadi kita kan untuk guest star kita ada beberapa list ya. Ada beberapa list yang kita mau. Dan salah satunya Moy Binat. Kenapa sempet kepikiran Moy Binat? Karena Monera ini suka banget sama Moy Binat itu kan. Ya, kamu terus setelah kamu yang ngajin mau Moy Binat. Wah, aku jujur banget. Ini semoga nggak nonton ya Moy Binatnya. Jujur Parah banget banget. sih. Jujur banget aku tuh pas guest star kita mau Moy Binat, aku mikirnya kayak aduh ya rame nggak nih gitu kan. Aku soalnya mereka tuh jarang lah dalam segi talk show tuh mereka jarang, makanya aku sempet raguin jujur kayak emang serius mau ngambil Moy Binat gitu, rame nggak sih, emang seberapa seru sih, bla bla bla. Terus akhirnya Monar yang convince aku dan teman-teman kayak itu seru banget kok, TikToknya semua nonton sekarang gitu Karena gitu ya. FYI guys, Kak Kalista tuh jarang nonton YouTube dan TikTok. Iya, aku jarang buka YouTube, jarang buka TikTok, jadi aku nggak Kak Alisa terlalu tontonnya bekerja, terlalu internasional ya. Ya. Terlalu Benar yang benar. ya gitu lah. Jadi tapi ya udah aku convince gara-gara Monera itu sih yang kayak bener pas rapat dia nyuruh kita udah nonton TikToknya Nonton gitu. yang ini nonton deh gitu loh. Iya. Dia kayak emang ternyata Emang waktu mereka datang pun awalnya anak-anaknya tuh nggak tahu mereka siapa, karena biasanya denger suaranya doang kan. Tapi pas maksudnya mereka udah dikasih tahu tuh mereka yang kayak oh iya oh gini gitu kan. Yang di TikTok. Iya yang di TikTok gitu. Terus abis itu ya udah mereka maju-maju gitu cerita-cerita. sayangnya aku nggak nonton. Iya parah banget. Ngitung kupon. Panitia gitu. Kan kita buat acara bukan buat panitia ya. Iya, itu buat peserta. Terus Minusnya nggak dibahas minusnya. oh iya Siapa? minusnya minusnya apa ya? Ada yang bisik-bisik guys. Minusnya ibu-ibunya rusuh. Oh, Iya. itu dari panitia bayangan tuh. Iya, itu yang panitia bayangan loh. Jadi di belakang kamera kita ada Darvesh akhirnya dia panitia bayangan, terus dia sebut itu minusnya ada yang chaos tuh. Iya, di Iya, bagian iya. sembako sebenarnya Kiosnya sih. gimana kiosnya? Tapi Chaosnya Chaos banget sih. iya sih, kita kan dibagi per sesi ya. Jadi kayak ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 biar nggak kayak overload gitu ibu-ibunya. Tapi ibu-ibunya tuh ada yang Nyelak-nyelak udah gitu. iya udah yang ada yang nyelak, terus ada juga yang udah apa namanya Nggak nungguin sabaran. di gerbang yang kayak ini kapan jam berapa, terus kayak ini boleh nggak sih saya masuk duluan nanti saya nunggu aja gitu. Tapi kayak ya nggak bisa gitu. Cuma kan ya susah ya ibu-ibu, jadi mereka ngomel-ngomel juga. untuk challenge yang ngasih sembako tuh challenge di situ sebenarnya. Lagi kita ranahnya di condet. Betul guys. Gitu. Tapi itu jujur hal yang aku selalu expect sih dari awal juga, ini pasti chaos banget Iya. sembako, ini pasti chaos banget. Makanya kita narok keamanan banyak tuh di Iya. dalam apa barisan Sembako sembako. itu banyak banget. Itu curhatan dari keamanan aja tuh yang harus nge-handle. Jadi gak ada chaos yang mengganggu acara enggak, Nggak tapi ada. di-handle sama dia, di-handle sama keamanan. Jadi dia yang aduh itu ribet banget gini. Tapi alhamdulillah terkondisi semua. Lebih ke ibu-ibunya nggak bisa ngatur emosi sih. Jadi Iya. kitanya juga Sabaran. dia nggak sabaran. Itu kan lagi bulan puasa, lagi aus-ausnya. Karena kan sebelum itu kan hujan ya kak. Iya. Itu dia. Itu kita harus bahas itu nanti ya. Tunggu, nanti dulu, dulu, nanti dulu. sembako dulu. Nah itu ini POV aku karena kan aku PJ sembako. Jadi kalau di sembako tuh kamarnya pertama banyak, tapi ibu-ibunya itu kayak set gitu. Enggak kan ada dua itu gue yang tok Pengajar. Jadi kan ada dua baris. Terus
ibu-ibu itu tuh kayak kadang kesini nyelip gitu. Aku ingat Oh iya. aku ingat banget ibu-ibu itu pakai jilbab merah. Ibu kalau nonton, Bu maaf ya aku sempet ngomelin ibu karena ibu tuh kayak Please buat ibu-ibu kalau dibilang beli satu aja jangan nyuruh anaknya beli. itu juga wah, banyak itu challenge banget. juga sih, Itu challenge juga. Jadi kayak ini anaknya Bu, bukan gitu. Ini tetangga gitu Nggak kan. diakui. Iya, jadi kayak ya mau suzon tapi kita lagi puasa Iya, jadi kayak ya kita juga udahlah, nggak bisa kita kasih kontrol kan sebenarnya kita nggak tahu gitu kan dia anaknya atau bukan. Terus nanti ada lagi ibu-ibu itu anaknya tuh dia ada anaknya 3 kuponnya 3 lah. Ada pasti yang kayak gitu tapi lapor-laporan gitu. iya tapi itu kan kayak di luar kontrol kita sih jujur. Kita do the best yang kita tahu lah yang kita bisa gitu. Nah ya udah sih itu challenge-nya itu sih kalau misalnya dalam sembako ya. Oke. Tapi alhamdulillah kondisi. Terus kalau aspek waktunya gimana? Kayak ada ini nggak ada yang ngaret nggak? Ngomong ini dia. Ini banyak banget ceritanya demi Allah. Ini seru banget kalau diceritain. Kalau di hari Ceritain semua. kalau di hari H itu hujan bener-bener kayak Nih, kita tuh tapi udah expect, aduh takut hujan. Udah rada mendung nggak sih siang mendung gitu. Karena kan Jis kan agak trauma dengan hujan. Apa tuh? Trauma dalam hujan apa? Trauma dalam hujan apa tuh? Yaudah. Ya gitulah pokoknya kalau misalnya acara di outdoor itu pasti kayak sangat rawan hujan. Tadi Moner mau ngomong apa, Mon? Iya, jadi kayak kita udah siap nih semua tenda bla udah mau band. Tapi ternyata hujan terus itu juga lama banget kan, hujannya Terus lumayan. banget. Habis itu dia nyuruh baca doa. Iya. Alhamdulillahnya doanya dikabulkan. Iya, sumpah. Sebenarnya hamin sebulan aku udah pernah ngomong kalau hujan gimana guys? Kalau hujan gimana guys? Iya. Gitu kan. Dan kita udah ada plan B. Sebenarnya plan B kita tuh ada, kita venue indoor kita ada, tapi emang kurang ideal karena kan kita jual ya, sedangkan nggak terlalu kelihatan ininya apa pasarnya, target pasarnya nggak terlalu kelihatan. Jadi plan B-nya ada, tapi di situ kan hujannya ini sebelum acara mulai. Jadi kita tuh kayak masih doa dulu. Kalau misal acara mulai yang hujannya gak berhenti baru deh kita nanti plan B kita. Tapi kita masih inget banget aku gitu kayak Setiap orang yang gitu depan FO yang iya kita depan hujan. FO kayak oh iya aku lihat tuh kalian depan Evo kayak iya itu tahu gak sih kita doa kita sama beberapa anak OSIS tuh kan kita di depan FO tuh kita lagi habis tugas apa gitu habis ngurus tenda kalau nggak salah Iya. habis tuh kayak hujan gitu kan terus kayak ternyata kita stuck di depan Evo terus akhirnya kita berdoa hujan berkali-kali itu berapa kali yang mau nggak kebayang deh pokoknya kayak sampai orang-orang yang lewat aku tuh aku bilang sholat jalan. iya karena kan Ayu ini yang paling sholat. Jangan gitu dong. ya, jadi Ayu ini yang ilmu agamanya paling kental kan gitu tahun. FYI dia baru ngasih tau kita. Aku inget Ayu itu pas kita sospre hujan kamu sholat kan? Emang boleh Iya. sesoleha itu. Kamu sholat di secret apa di masjid? Di masjid. Jadi pas kita kan hujannya lama. Hujannya itu dari pagi ya, Mon. Dari pagi sampai siang. Kita mulai acara tuh jam 3. Jam 3. Kita mulai acara jam 3, harusnya jam 2 ada preparation. Tapi kita seharian tuh hujan. Sebelum jam 3 hujan terus. Ayu ini sholat di masjid. Terus doa banget. Doanya gimana yuk? Sumpah dia cerita pas Evo terharu banget. Sumpah aku apa ya nama sholatnya ya? Aku ada sholat. dia lagi searching ternyata. Sholat. Aku tuh ada sholat apa gitu. Enggak. Aku sampai nelfon ustazah aku soalnya. Tuh. Aku sampai nelfon ustazah aku bilang aku curhat kan. Aku nangis Kak itu di masjid karena aku kayak habis sholat zuhur nih. Aku kayak aduh ini gimana gitu kan. Ini hujan deras. Terus takutnya kayak aku kan lihat muka teman-teman panitia tuh udah kayak yang udah desperate banget karena kan emang persiapannya tuh panjang banget dan emang butuh energi banyak kan. Terus kayak Zah ini gimana? Terus ustazah aku tuh suruh sholat apa gitu 2 rakaat. Aku lupa nama sholatnya apa. Terus dikasih tahu niatnya dan lain-lain. Terus dibilang pokoknya kamu zikir sampai hujannya tuh kamu ngerasa hujannya udah mulai ringan. Jadi aku berhenti zikir, berhenti doa itu pas hujannya udah mulai rintik-rintik. Terus aku keluar yang lewat depan aku sholat gitu. Jadi karena takutnya kita kan juga hektik banget. Takutnya ada yang kelewat. Jadi aku setiap ada orang lewat tuh aku ingetin sholat zuhur kayak gitu. Benar-benar. Terus iya sih itu
Wah itu jujur kayak big Iya. race banget ya dari hati kita karena bener preparationnya panjang banget and it will pain us a lot if all of that preparation is nothing dan hanya karena hujan gitu. Iya. Jadi kayak Terus juga itu parkiran kan karena kan kalau seperti tahun lalu itu kan karena lagi hari libur ya. Kalau kita kan hari sekolah, sedangkan kita minta itu jam berapa ya waktu itu jam 1 ya. udah di-clear. Udah di-clear tapi kan nggak bisa ya karena ada TK juga. Jemputan. Kalau misalnya mobilnya ditaruh di TK juga penuh kan TK-nya. Jadinya itu sampai pas mau mulai juga masih ada mobil tapi untungnya aman Bisa sih. lah, kondisi. Iya ya, OSIS tuh di parkiran kita riweuh itu ya. Lupa aku baru ingat. Iya, kita riweuh itu terus kita stuck hujan depan FO, kita doa 1000 kali ada kali gitu. Karena hujannya tuh kayak deres enggak gitu. Deres banget abis itu kayak udah reda terus Kayak deres seakan-akan lagi. alam gak berpihak Udah gitu reda, kan. iya aku ngerasanya gitu. Karena sebelum-sebelumnya kayak kayak takut hujan-hujan banget. Hari-hari sebelumnya enggak hujan-hujan banget. Gitu terus kayak ya udah doa terus kayak aku kayak ya udah deh jalan aja. Berhenti deh. Iya, Berhenti. miracle-nya adalah bener-bener jam 3 pas banget jam 3 Habis itu acara selesai, berhenti. Pas hujan lagi. Udah, jangan lu yang cerita. Lu banget sih. Masuk frame nih. ya, itu abis kita selesai Bagian penjualan semuanya hujan terus pas disband udah selesai udah nyanyi semuanya pas kita mau itu sholat ya pas kita mau Enggak, sholat pas kan. banget azan. Pas banget azan terus kita kan Itu sholat keren terus banget. makan itu tiba-tiba langsung hujan deras jadi Iya. semuanya langsung ke dalam. Itu gila sih. Kayak bener-bener pas kita mulai acara jam 3 tank nggak ada hujan sama sekali ya. Bener-bener sama sekali nggak ada. Terus akhirnya 3 jam ke jam 4, ke jam 5, ke jam 6. Nah, jam 6 maghrib azan tank. Terus Jujur itu aku gila merinding keren banget sih. Aku merinding banget. Iya sama-sama itu merinding kayak bener-bener Merinding God's way banget. Aku ngomong ini God's way banget kan Masya gitu. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan Ayu juga. Jadi sebenarnya jam 6 tuh kita sebenarnya masih ada acara. Kita masih Iya. ada gestarnya. Gestarnya kan setelah maghrib ya. Tapi penjualannya, main eventnya udah selesai di jam 6. Nah, Ayu ini doanya Ini loh, jadi ya Allah semoga semoga gimana? pokoknya aku tuh doanya gini, intinya ya, inti dalam doa aku itu kasih peserta ini kesempatan buat ngelakuin apa yang dituju gitu. Iya, karena Jadi kan tujuan mereka tuh kan buat jualan gitu. Mm-mm. Jadi aku mohonnya tuh kayak seenggaknya mereka ngelaksanain apa yang mereka tuju buat pergi ke sini gitu loh. Karena sedih juga sih, kita kan ada banyak peserta-peserta dari sekolah lain ya, tim-tim dari sekolah lain yang jualan saat socialpreneur, dan preparation mereka juga pasti panjang Iya. untuk jualan itu, dan sedih bukan cuma dari panitia tapi dari Peserta, pesertanya juga sedih Iya, sih. di- Mereka udah prepare terus hujan gitu kan. Nah, Ayu doa semoga pesertanya diberi kesempatan bla, dan emang mereka benar-benar diberi dikasih kesempatan. kesempatan. Dikasih kesempatan yang which means penjualannya selesai maghrib udah hujan lagi. Iya. Gila banget. Harusnya tuh kita masih ada acara, kita mau abis maghrib tuh rencananya mau binat naik, abis tuh peserta makan-makan Makan, bareng iya. gitu kan, makan-makan bareng di parkiran itu. Nah, gara-gara hujan kita alhamdulillah ada plan B, kita ke audit gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ada cerita seru nggak? Sama itu bisa kayak cerita yang kayak kocak, seru, terus kayak menegangkan juga, kasihan, lucu gitu lah pokoknya. Ada nggak? Ada sih, itu tadi disebut tuh sama di belakang. Jadi satu hal yang spesial dari socialpreneur tahun ini adalah kan esensi utama tahun ini kan aku pengen naikin esensi di mana socialpreneur ini bisa jadi event di mana pelajar-pelajar SMA itu bisa ngumpul bareng gitu kan. Mereka bisa bukber bareng, buat takjil bareng. Mereka bisa ngumpul lah di acara socialpreneur ini. Nah, dari situ makanya aku ganti layout tahun ini. Jadi tahun ini tuh kita adain panggung buat anak band, buat mereka live music sepanjang acara. Kemudian di depan tenda itu, di depan panggung itu ada meja-meja kantin. Jadi untuk anak-anak nongkrong di sana tuh enak gitu kan. Abis itu baru tenda-tenda penjualan di belakangnya. Jadi untuk layout tahun ini kan aku ganti seperti itu buat naikin kebersamaan ini, kebersamaan itu kan. Nah, itu challenge untuk mengeksekusi layout itu tuh lumayan sulit gitu. Asli. Karena tuh dari Karena- panitia sendiri loh. Karena kita harus pindahin meja kantin yang posisinya di belakang sekolah ke depan sekolah.
Dan itu berat banget ternyata meja kantin. Aku kira kan bisa lah ya 4 orang, 4 panitia. Tapi kayak capek juga deh bolak-balik. Apalagi kita kan juga reward sembako gitu kan. Terus jadi akhirnya alhamdulillah ada truk. Waktu itu kan kita buat tenda juga kan. Nah kita ada truk tenda. Kita akhirnya pinjem truk dari vendor. Abis itu truknya bener-bener harus ke belakang sekolah. Abis itu meja kantinnya ditaruh ditumpuk-tumpuk-tumpuk di Plus panitia. plus panitia. Yang melukin. Iya pas panitia meluk-melukin gitu tuh. Abis itu muter ke Jalan Raya Condet. Abis itu ke depan GIS baru ditaruhin gitu. 4 Itu kali loh sih. guys, bolak-balik. 4 kali bolak-balik dengan meja kantin yang banyak banget yang ditumbuk-tumbuk itu. Wow sih. Tapi gimana ya, itu riuhnya ada sih. Karena aku kira 4 orang gitu, 4 cowok tuh udah cukup untuk Ternyata iya, ternyata berat banget. Karena gitu. Miss Mia juga sebelumnya waktu itu aku kan ngajuin surat buat minjem meja kantin kan. Itu kata Miss Mia, "Kamu yakin? Itu berat banget loh." gitu. Cuman kayak nah Kalista udah enggak apa-apa, kita kuat kita bisa gitu loh. Iya. Dia kira, "Nggak Miss, pokoknya bisa. Intinya ini boleh atau enggak di Iya, kita izin dulu Iya. lah. Kita kan itu dulu. prioritas kitanya izin. bisa, truknya nggak bisa. Nah itu lucu banget. Nah jadi ada cerita lucu banget. Jadi pas kita mau ngangkut meja-meja kantinnya itu kan dari belakang sekolah kan. Terus melewati jalan-jalan kecil Condet. Terus Gang kebayang nggak tuh? Condet. Gang Condet dengan truk yang besar, meja-meja kantin, panitia yang meluk-melukin itu. Oh my god. Itu tuh Gang Condet sempit banget sampai akhirnya truknya ketabrak. Hah? Truknya ketabrak. Nabrak. Nabrak. Truknya nabrak. Nabrak Aku nggak tahu loh. tembok guys. Iya, dia bener nabrak tembok, penyok. Darvish. Iya, nggak tahu ya ceritanya. Sumpah. Terus Darvish langsung telepon gue. Kak, dia kan nervous kan. Oh, jadi gini. Darvish sampai ngomong ke gue gitu. Kan gimana dong? Ya udah, masih bisa jalan, alhamdulillah. Tapi enggak, bukan truknya yang penyok ya, Fesh. Temboknya. Tembok Tembok apa sih? Tembok Tembok apa sih? komplek. Tembok Tembok kompleknya belum. komplek. Kira itu tembok GIS. Enggak, tembok komplek. Tembok orang, kalau tembok dis mah Tembok masih oke lah, masih udah. Penyok gitu apa gimana sih? Ya bisa dibilang bahasanya apa ya? Retak. Bukan Hancur. retak, udah hancur. Ya kayak ditabrak mobil. Tuh, kayak ditabrak mobil itu gila banget. Pokoknya pas gue denger kita lagi riuh hujan-hujan kan. Terus kayak aduh ini gimana. Kal. Kenapa nih? Darvish nelfon terus kayak ini truknya nabrak. Aduh. Ya gitulah, tapi alhamdulillah kayak masih bisa jalan truknya. Habis itu kita naruh meja kantin, habis itu diurusin akhirnya. Kita kondisiin lagi terus kita tanggung jawab lah dengan tabrak kayak gitu. Tenang guys, tenang. Tanggung jawab, guys. Jawab. Masalahnya tukangnya juga nervous ya. Iya. Soalnya kan itu bukan truk mereka kan, itu tukang kan Iya. yang drive truknya juga bukan punya mereka. Jadi kayak aduh ini dia truk apa tukangnya juga ngomong ke aku ini gimana ya. Semuanya ke aku kak ini gimana ya kak gitu. Kayak masa tukangnya juga paniknya ke aku juga gitu kan. Aku kayak gimana ya. Tapi gak apa-apa udah. Ini kalau kamera tadi nyorot ke Kak Darvish begini tau. Kayak kebayang banget tuh paniknya kayak gimana sih. Itu pas Nggak tahu ya. acara belum mulai soalnya kamu Iya. sembako. Oh, iya. Tuh. Tapi Iya. gimana? Sembako juga akhirnya karena kan kita packing tuh sebenarnya kita udah banyak banget sampai malam sampai berapa Oh, karung beras itu Iya, juga iya, kita iya, belanja capek banget tapi kayak ternyata masih kurang. Oh iya. Jadi akhirnya tuh Iya, pas iya, kita iya, lagi iya. bagi-bagi sembako itu ada ibu-ibu Bekom, bunda-bunda Bekom yang thank you banget udah bantuin kita buat nge-packing lagi, nambah lagi karena dari Bekom juga ada Iya, tambahan sembako, lagi. dari tambahan sembako gitu. Makasih ya bunda-bunda. Itu keren banget sih. Itu our biggest collaborators dalam Socialpreneur yang Iya. jujur yang kita bisa sukses karena mereka. Iya, Iya nggak betul sih? banget. Karena sembakonya bisa sebanyak itu. Iya, Banyak banget. Berapa ya? Heeh. 200. lebih Tahun lalu pokoknya nggak sebanyak itu. Tahun ini tuh kita bisa sebanyak itu karena kita ngencengin donatur dari orang tua GIS juga, Iya, hanya jadi Bekom sembako gitu. Jadi sembakonya banyak banget, tapi kitanya juga packingnya Iya gitu sih. packingnya sampai malam Packingnya banget sampai malam. kita hamilin. Sampai apa? Ada yang cedera guys. Enggak, jadi gini. Jadi gini, ada beras 50 kilo.
Terus itu harus diambil di studio guys. Nah aku sama ada teman kita Jasmine itu intinya mau mengangkat lah, Iya. tapi posisi aku salah. Aku nggak jongkok Logikanya dulu. orang ngambil kan jongkok, Jongkok terus naik. Aku tuh nungging dulu guys. Pas naik krek bunyi di sini. Oh, Cedera otot sama ada ternyata. jongkok. Ya Allah. Terus disakit seharian terus aku kayak ayo. Iya, aku nggak bisa jalan guys, jujur nggak bisa jalan. Aku kayak jalan tuh kayak ngangkang gitu, kayak sakit banget sakit gitu loh. Itu nenek dalam 1 hari. Cuman nggak apa-apa. Alhamdulillah pas hari H sembuh. Better. Sempet cacar juga lagi. Iya. Aduh, Ayu ini dramanya banyak. Drama banget. Aku Ya tuh Allah. drama queen guys. Ya, tapi keren sih bisa kayak gitu sebesar itu lah. Sampai sekret tuh jadi kayak full beras. Iya, sampai sekarang FYI loh, Mon. Iya, sampai sekarang. Bukan, enggak kamu mulu. Sampai kayak di vakum-vakum pun masih ada aja itu beras kayak gak tau dari mana. Anak galeri tuh suka protes anak galeri deh. Vakum. Anak Boys Fest, anak galeri. Itu kan kita ada panitia pensi juga kan yang suka rapat di ruang OSIS gitu kan. Itu sampai sekarang rapat-rapat ya. Terus suka pada protes ke aku, Mon, yang kayak, "Ih, kak ini apaan sih di lantai gitu kan? Kok ada gini-ginian gitu." Sampai sepatu guys. Sepatu berasnya. Itu berasa aku bawa pulang loh. Berasa banyak banget kayak cacaran-cacaran beras gitu. Wah, kita udah vakum berapa kali. Wah, temen. Karena kita nuang-nuangin berasnya mungkin karena kita juga masih gak mahir lah buat nuang-nuang beras, nyiapin sembako gitu. Karena ya kita intinya, oh berasnya berapa liter? 2 liter. 2 2 liter gitu. Intinya harus pas aja, cuman kan kita nggak tahu ya ada yang bercecer kemana gitu kan, nyiprat apa segala macem. Coba, dia putih juga. Iya, Iya. jadi gitu Kecil, kan. jadi nggak bisa diberesin gitu. Dan ubin sekret tuh juga hampir sama Hampir sama warnanya kayak warnanya. beras, jadi nggak gitu kelihatan kalau di situ kan ada beras gitu. Jadi kalau misalnya kayak kalau nggak pakai kaos kaki nginjek, aduh sakit, itu beras guys. Untuk anak galeri, maaf ya. Maaf ya kakak-kakak. Untuk sedekah. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Kesan dan pesan sospre. Kesan dan pesan. Kesannya ya karena maksudnya kan aku juga baru pertama kali ya kayak jadi ketua pelaksana kayak gitu, terus kayak eventnya juga gede banget gitu kan. Jadi ya pesan apa tadi, kesannya keren sih, kayak apa ya, ngerasa tuh kayak ternyata tuh kayak gue bisa ternyata gitu lah. Saya kayak nggak expect aja tiba-tiba Kak Kali kayak iya ketua sospre kayak Moner, kayak Iya. kayak emang gue bisa ngapain gitu kan. Itu aku ingat banget tuh pas di announce kayak bener-bener ya kan, kalau misalnya kita tuh sistem di OSIS kan kita setiap program kerja ada ketua pelaksananya kan. Nah, ketua pelaksana ini dipilih oleh BPHI. Dan ya udah aku kan rundingin sama Dava sama Hana BPHI aku kan. Ini siapa ya ketua pelaksana sospre? Gede nih, acara gede banget. Terus kayak ya udah kita pilih Moner gitu kan. Banyak lah alasannya karena kita lihat Moner ini hidden gem. Jujur kita ngomong kamu tuh hidden gem Moner. Karena kayak gak yang terlalu menonjol itu, tapi kayak ini gue tahu nih orang bagus nih gitu. Kita ngomong gitu. Terus kayak akhirnya pas di rapat, pas kita nge-announce ketua pelaksana sospre, wah cuma duduk. Terus tiba-tiba kita ngomong Moner gitu kan. Terus Moner tuh ternyata lagi tidur. Moner lagi gini. Kita lagi rapat, Moner lagi kayak Dibangun langsung, bener ketua sospre gitu. ya Allah lucu banget ya. Aduh. Kasian banget lagi anak-anak mimpi ya. Bangun jadi ketua sospre, ya Allah bebannya langsung gitu. Iya, Terus pesannya apa? Terus pesannya? pesannya sih kan karena ini program turun-temurun ya, buat tahun depan mungkin lebih panitianya lebih dibanyakin, terus pasti. persiapannya juga kalau bisa jangan pilih waktunya, jangan yang mepet sama ulangan-ulangan yang gede kayak PTS, PAS kayak itu jangan juga, karena itu maksudnya kayak itu Mengganggu motong kita waktu banget buat persiapan. Terus pembagian divisinya karena mungkin program gede ya, jadi kita tetap harus melihat kayak kita pilih yang sesuai dengan kemampuannya, minatnya, biar enak juga mereka ngerjainnya. Itu sih sebenarnya yang paling penting, karena kalau misalnya di itunya udah oke sih, ya insya Allah semuanya juga berjalan dengan baik. Bener. Kakak Krista? Kesan seru, pesan lanjutkan. Singkat, padat dan jelas, lanjutkan. Karena harus. Iya. Harus. Amanah dari kabinet turun sebelumnya. temurun. Oke.
Oke guys, gitu aja episode kali ini. Ini episode berapa sih? Nggak tahu, lupa. 3. Ayo minum dulu ayo. Oh iya, minum dulu. Oh iya, kita belum ngomongin ini tadi. Kita disuruh ngomongin ini. Jadi ini Enggak gini. Enggak natural gitu Oh iya, dong. natural. Enggak, ini dimasukin aja ya, kita Iya. masukin. Mon kok ini tulisannya sama ya kita? Iya. Apa nih, Iya, Mon? jadi ini turnamen fest 2000 Ya, nggak bisa baca. 2, 3, 2, 4. Maksudnya 2023 2024. Aku juga belum cari tuh 324. Futuristik ya kita. collaboration ini tuh Souvenir. souvenir karena kemarin itu band itu menang lomba. Iya, band menang lomba. Yeay, anak band semua tuh. Dapat 2. Kita kirim 2 tim terus dua-duanya menang. Yeay. Keren. Terus ini dapat souvenirnya. Jangan lupa mention dong yang paling gaul sekarang. Apaan? Basket. Ah, Iya, basket juga baru menang. Nanti ada yang nonton. Oh iya. Enggak, aku suka anak basket. Keren. Anak basket juga baru menang di 62 ya, The Most Iya. Precious. Ntar tunggu ya anak basket ngobrol di sini. Iya. Iya. Bridging buat next episode. Iya. Ayo. Anak basket siapa enggak jadi? Coba aja yuk. Apa anak basket yang paling Enggak apa-apa. Enggak jadi. malu dia. Ya begitu lah. Oke, minum dulu. Ya. Tadi udah gue gini-gini. Gak ada airnya ya, properti doang. Ya, properti doang. Ada buat kita ngomongin band doang nih. Iya. Ya. Mau banget diomongin. Nggak keren. Keren. Sebagai sesama anak GIS, kita solidaritasnya kuat. Kita saling mensupport each other and keren. We love anak GIS. # Wolf of the East. Wolf tuh? Wolf of the East. Oh, Kirainnya The East sana ya. Rumah siapa itu? Oke. Pilih semuanya. udah. Aku gitu. Gitu doang? Oke, Apa kek? jangan lupa nonton terus podcast Produktif Gis di episode-episode selanjutnya dan episode-episode sebelumnya. Aku Ayu pamit undur diri. Dadah. Dadah. Atuh. Jangan lupa subscribe, like ya guys, komen kalau komen. Agak moderator banget. Ya. Bye.